Salam jumpa sahabat mahasiswa, selamat bertemu dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Keterampilan Supervisi pada tahun akademik 2020-2021 untuk program studi Strata 1 Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti materi ini, maka mahasiswa diharapkan mampu memahami topik-topik mata kuliah kepemimpinan dan keterampilan supervisi yang disampaikan. Secara umum topik-topiknya apa saja, sehingga sahabat mahasiswa dapat mempersiapkan diri khususnya dalam mencari literatur-literatur baik dari buku maupun dari jurnal. Karena sesungguhnya sahabat mahasiswa diberikan kebebasan untuk mencari sumber belajar dari mana saja, tidak terbatas dari sumber belajar yang diberikan oleh dosen. Nah, pada pertemuan ke-1 akan diinformasikan tentang visi, misi, values, sasaran, tata tertib Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Juga akan diinformasikan standar kompetensi kerja nasional. Nah, kenapa kita perlu belajar tentang visi, misi, value, sasaran, tata tertib STP Trisakti? Nah, diharapkan setiap sikap, perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswa sejalan dengan visi, misi, value, sasaran, dan tata tertib yang ditetapkan di STP Trisakti. Adapun standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu untuk mengetahui pencapaian ya yang harus dikuasai oleh mahasiswa strata 1. Itu sampai level apa ya. Kemudian yang terakhir adalah karena kita adalah di bidang tourism ya, maka akan juga diberikan informasi tentang Global Code of Ethics for Tourism. Nah, diharapkan dalam setiap kegiatan pariwisata, dalam setiap pengerjaan tugas, itu harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Global Code of Ethics for Tourism. Selanjutnya pada pertemuan kedua, akan dijelaskan tentang pengertian manajemen. Nah, pengertian manajemen ini sebetulnya di semester sebelumnya sudah dipelajari. Oleh karena itu, ini sifatnya hanya sekedar refreshing saja. Nanti akan disampaikan kembali secara ringkas tentang definisi, fungsi, peran, kemudian keahlian manajerial, serta sumber daya dan tingkatan-tingkatan manajerial yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, ini akan diberikan pada pertemuan 3 dan 7, yaitu tentang pengelolaan karyawan dan inovasi. Akan dibagi-bagi tentu subtopik-subtopiknya. Pada pertemuan yang ketiga nanti akan diinformasikan tentang apa sih inovasi. Kemudian pada pertemuan pada pertemuan berikutnya ya, pertemuan keempat, apa peran penting kita harus mengelola karyawan di bisnis pelayanan ya, di tourism maupun di accommodation sektor, itu adalah penekanannya kepada pelayanan. Nah, mengapa kita penting mengelola sumber daya manusia, staf kita atau karyawan ya di service industri. Selanjutnya juga pada pertemuan yang ke-6 ya akan dibahas tentang bagaimana mengelola karyawan di industri perhotelan. Dan pada pertemuan ke-7 sebelum kita melaksanakan UTS akan disinggung tentang strategik sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah pelatihan dan konseling. Nah, pada pertemuan ke-9 dan 10 akan disampaikan topik memonitor kinerja staf ya.
Karena yang dimaksud dengan mensupervisi itu melakukan pengawasan. Siapa yang diawasi? Yang diawasi adalah staf karyawan kita. Nah, sebetulnya banyak aspek yang harus dikupas dalam bagian ini, namun pada mata kuliah ini kita akan membatasi 4 prioritas ya tentang memonitor kinerja staf, yaitu kita akan membahas bagaimana cara memberikan umpan balik atau giving feedback, lalu memberikan pengakuan kepada mahasiswa dan menawarkan solusi, kemudian melakukan penilaian, menilai perilaku staf kita berbasis penilaian yang objektif, dan terakhir adalah pemberdayaan karyawan. Nah, pada pertemuan ke-11 itu akan disampaikan topik tentang komunikasi, khususnya di hospitality industry. Ya, nanti akan dikupas di sini bagaimana kita harus berkomunikasi dalam organisasi secara umum, kemudian secara spesifik di hospitality industry. Dan pada pertemuan ke-12 dan 13, kita akan belajar di sini tentang kepemimpinan, ya bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana bisa memimpin karyawan ya yang sejalan dengan prinsip-prinsip Global Code of Ethics for Tourism. Kemudian yang terakhir pada pertemuan ke-14 dan 15 akan didiskusikan tentang bagaimana seorang atasan dapat memotivasi stafnya, bisa menumbuhkan self-motivation kepada stafnya, sehingga stafnya tidak harus selalu dimotivasi untuk memulai suatu pekerjaan atau untuk mencapai suatu prestasi. Pada pertemuan ke-8 akan ada ujian tengah semester di mana bobot nilainya adalah 30%. Dan ujian akhir semester akan diselenggarakan pada pertemuan ke-16. Bobot nilainya 50%. Sedangkan tugas, bobot nilainya 20%. Bentuk tugas bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk tulisan, atau voice recorder. Nah, aspek lain yang bisa menentukan penilaian juga adalah aspek sikap, seperti misalnya kejujuran, kedisiplinan, maupun semangat belajar. Nah, terakhir adalah tentang seminar. Nah, seminar ini biasanya dilakukan pada pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-15, dilaksanakan dalam bentuk webinar dan semua mahasiswa diharapkan hadir. Untuk seminar ini sifatnya opsional. Demikianlah materi pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.